Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridi Nur Halida Supriyadi, perwakilan dari kelompok 5, kelas 12 NIA 1. Kelompok kami akan membahas materi tentang inti atom dan radioaktif. Inti atom. Inti atom terdiri dari proton atau partikel bermuatan positif dan neutron atau partikel bermuatan netral. Proton dan neutron sebagai partikel penyusun inti atom disebut nukleon atau nuklida. Nukleon mengalami 3 gaya. Yang pertama, gaya elektrostatis, yang kedua, gaya gravitasi, dan yang ketiga, gaya inti. Adapun massa dan muatan dari elektron, proton, dan neutron. Elektron memiliki massa 9,109 kali 10 pangkat negatif 28, memiliki muatan negatif 1,6 kali 10 pangkat negatif 19 dengan satuan negatif 1. Proton memiliki massa 1,673 kali 10 pangkat negatif 24, memiliki muatan 1,6 kali 10 pangkat negatif 10, memiliki satuan positif 1. Neutron memiliki massa 1,675 kali 10 pangkat negatif 24, tidak memiliki muatan dan tidak memiliki satuan. Simbol atom. Penulisan nuklida atau jenis inti atom harus diikuti dengan jumlah proton atau neutronnya, sebagaimana konvensi penulisan atau notasi diatomik sebagai berikut. X dilambangkan sebagai lambang unsur atau lambang atom. A adalah nomor massa, Z adalah nomor atom. Dan nomor massa dikurangi nomor atom sama dengan neutron. Misalnya, lambang di samping adalah lambang unsur natrium, memiliki nomor atom 11, memiliki nomor massa 23, dan memiliki neutron 12. Gaya ikat inti. Gaya inti adalah gaya yang mengikat nukleon-nukleon, dengan arti lain gaya antar nukleon. Gaya inti sangat kuat, tetapi jangkauannya sangat pendek dan tidak tergantung pada jenis nukleon, yaitu gaya antara proton dan proton sama dengan gaya antara neutron dan proton, maupun gaya antar neutron dengan neutron. Artinya, gaya inti tidak bergantung pada muatan listrik nukleon. Suatu nuklida dikatakan stabil bila terletak dalam daerah kestabilan. Untuk nuklida ringan atau nomor massa lebih kecil dari 20, terjadi kestabilan bila neutron sama dengan nomor atom, atau neutron dibagi nomor atom sama dengan 1. Sedangkan untuk nuklida dengan nomor atom lebih besar dari 83 adalah tidak stabil. Energi ikat inti antar partikel inti menimbulkan energi ikat inti. Energi ikat inti atau binding energi adalah energi yang diperlukan untuk melepaskan partikel-partikel penyusun inti menjadi partikel-partikel yang terpisah. Energi ini dapat dihitung menggunakan selisih antara jumlah massa partikel-partikel penyusun inti dan massa inti. Selisih ini disebut defek, massa yang dirumuskan sebagai berikut, di mana energi ikat inti sebesar jika massa inti atom dan partikel-partikel penyusun ini dinyatakan dalam satuan sama, kesetaraan antara massa dan energi adalah 1 SMA sama dengan 931 MeV. Energi ikat ini disebabkan oleh penyusutan massa sebagai berikut. Ternyata, energi ikat tidak selalu dapat menggambarkan tingkat kestabilan inti atom. Jika inti memiliki jumlah neuron yang banyak, energi ikatnya juga besar. Namun, belum tentu inti tersebut stabil. Pada umumnya, inti atom yang mempunyai jumlah neuron lebih banyak mempunyai tingkat kestabilan yang lebih rendah. Ada besaran yang mempunyai kolerasi atau hubungan dengan tingkat kestabilan inti yang disebut tingkat energi ikat per nukleon, yaitu energi ikat inti dibagi dengan jumlah nukleon pada inti tersebut yang dinyatakan dalam persamaan berikut. Radioaktivitas. Peluruhan radioaktif disebut radioaktivitas, yaitu peristiwa terurainya beberapa inti atom tertentu secara spontan yang diikuti dengan pancaran partikel alfa, partikel beta, atau radiasi gamma. Peluruhan radioaktif menurut teori kuantum tidak mungkin untuk memprediksi kapan sebuah atom akan meluruh, tidak peduli
seberapa lama atom tersebut telah eksis. Sinar alfa, sinar beta, dan sinar gamma yang dipancarkan disebut sinar radioaktif. Sedangkan zat yang memancarkan sinar radioaktif disebut zat radioaktif. Neutron dan proton yang menyusun inti atom terlihat seperti halnya partikel-partikel lain, diatur oleh beberapa interaksi. Peluruhan inti radioaktif disebut sebagai aktivitas radioaktif, yang besarnya dapat dirumuskan sebagai berikut. Ciri-ciri partikel alfa. 1. Membelok dalam medan magnet. 2. Merupakan partikel bermuatan positif karena dibelokkan oleh medan partikel negatif. 3. Tersusun atas 2 proton dan 2 neutron. 4. Daya tembus lemah. 5. Dapat menghitamkan plat film. 6. Dapat mengionkan gas dengan daya ionisasi yang kuat. Ciri-ciri sinar beta. 1. Membelok dalam medan magnet. 2. Partikel bermuatan negatif karena membelok pada medan magnet positif. 3. Massa sama dengan elektron. 4. Partikel beta bergerak lebih cepat dibandingkan partikel alfa. 5. Daya tembus lebih kuat dibandingkan partikel alfa. 6. Dapat dibelokkan dalam medan listrik. 7. Daya ionisasi terhadap gas lebih kecil daripada sinar alfa. Ciri-ciri sinar gamma. 1. Tidak dibelokkan dalam medan magnet dan listrik. 2. Daya tembus gamma lebih kuat dan lebih besar dibandingkan alfa dan beta. 3. Daya ionisasi lebih kecil. 4. Sinar gamma adalah gelombang elektromagnetik dengan panjang gelombang lebih kecil daripada sinar X sehingga daya tembus lebih besar daripada sinar. Detektor radioaktif. Radioaktivitas tidak bisa dideteksi secara langsung oleh indera kita, maka pendeteksian harus dilakukan dengan bantuan beberapa peralatan yang disebut detektor. Prinsip kerja detektor radiasi didasarkan pada peristiwa ionisasi ataupun eksitasi atom-atom ketika dikenai partikel-partikel berenergi tinggi. Seperti diketahui, partikel alfa dan beta adalah partikel yang bermuatan listrik dan memiliki energi sehingga bisa menghasilkan efek ionisasi atau eksitasi. Sinar gamma walaupun tidak bermuatan listrik tetap dapat menimbulkan ionisasi karena sinar gamma bisa melepaskan elektron atom-atom. Peluruhan zat radioaktif. Inti atom yang tidak stabil akan mengalami peluruhan sambil memancarkan sinar radiasi. Proses pemancaran sinar radioaktif hingga terbentuknya inti lain yang stabil disebut juga peluruhan. Peluruhan dalam suatu zat radioaktif memiliki hukum eksponensial seperti berikut. Suatu unsur radioaktif selalu diikuti oleh peluruhan massa yang berlangsung dalam batas waktu tertentu. Pemancaran sinar radioaktif atau pancaran jumlah partikel yang meluruh setiap detik disebut aktivitas radioaktif. Secara matematis dapat dituliskan sebagai berikut.